flashback ke tahun 90-an atau awal 2000, rasanya hampir tiap sudut jalan pasti ada Shogun atau Smash lewat. Motor-motor ini nggak cuma terkenal irit, tapi juga tangguh. Tapi sekarang, Suzuki kayak hilang di tengah hiruk pikuk dominasi Honda dan Yamaha. Padahal dulu nama Suzuki itu berat. Motor andalannya bahkan jadi kebanggaan banyak orang. Coba bayangin lagi, waktu kecil kalian pasti pernah ngiler lihat motor Shogun lewat depan rumah. Atau mungkin ada yang pernah dibonceng ayah pakai Smash sambil berangkat sekolah. Memori yang sederhana, tapi bikin hangat di hati. Suzuki di era kejayaannya pernah jual 1 juta unit motor per tahun. Angka yang gak main-main, bikin Suzuki jadi salah satu pemain utama di dunia otomotif Indonesia. Tapi sekarang, tahu nggak? Penjualan Suzuki di Indonesia cuma 12.000 unit sepanjang tahun 2023. Beda jauh banget sama Honda yang jual 4 juta unit, atau Yamaha yang berhasil lepasin 1 juta unit motor dalam periode yang sama. Jujur, angka ini miris banget, apalagi buat kita yang pernah jadi penggemar Suzuki waktu kecil. Lalu, apa sih yang bikin Suzuki dari raja jalanan berubah jadi seperti ini? Apa ini murni kesalahan mereka sendiri? Atau ada faktor lain yang bikin Suzuki seperti kehilangan arah? Mari kita bahas pelan-pelan. Dulu, Suzuki nggak hanya jual motor, mereka jual mimpi. Kalau kalian masih ingat, motor Shogun itu bukan sekadar kendaraan, tapi simbol gaya hidup. Desainnya keren, performanya kuat, dan yang paling penting, irit bensin. Setelah itu, Suzuki melanjutkan dominasinya dengan Smash, motor bebek yang jadi andalan hampir di setiap keluarga. Bahkan, mereka sempat berhasil mencuri hati generasi muda lewat Satria F150, motor underbone yang jadi primadona anak-anak sekolah dan pecinta kecepatan. Tapi kejayaan itu nggak berlangsung lama. Memasuki era 2000-an, peta persaingan mulai berubah total. Yamaha dengan strategi inovatifnya meluncurkan Mio, skutik otomatis pertama di Indonesia. Honda yang waktu itu masih fokus di motor bebek akhirnya tersadar dan ikut-ikutan masuk ke pasar skutik dengan Vario dan Beat. Sementara itu, Suzuki seperti kehilangan arah. Mereka terlalu sibuk mempertahankan pasar lama tanpa mencoba menyesuaikan diri dengan perubahan selera pasar. Yamaha dan Honda nggak cuman bersaing di produk, tapi juga di inovasi. Yamaha bikin tren baru dengan motor-motor seperti Jupiter MX dan NMAX. Sementara Honda terus memperkuat posisinya dengan skutik-skutik modern. Suzuki sayangnya nggak secepat itu dalam membaca perubahan pasar. Bahkan ketika mereka mencoba berinovasi, hasilnya seringkali dianggap kurang menarik. Contohnya, motor seperti Skywave atau Avenis yang desainnya sering dianggap aneh dan nggak sesuai selera konsumen Indonesia. Di tengah situasi yang sudah sulit, muncul lagi masalah lain. Pada 2016, Honda dan Yamaha tersandung kasus dugaan kartel harga motor matic. Mereka terbukti menaikkan harga secara bersamaan, sementara Suzuki memilih untuk nggak ikut-ikutan. Tapi langkah Suzuki ini malah nggak berdampak besar. Konsumen tetap lebih percaya sama Honda dan Yamaha. Meskipun harganya lebih tinggi, brand Suzuki udah terlalu lemah untuk bersaing di pasar yang semakin brutal. Kenapa kartel Honda dan Yamaha bisa menghancurkan bisnis motor Suzuki dan merugikan konsumen? Kartel Honda dan Yamaha dengan pangsa pasar yang dominan berhasil memanfaatkan jaringan distribusi luas, strategi pemasaran agresif, dan efisiensi ekonomi skala untuk mengendalikan harga dan mendikte pasar. Dugaan kesepakatan harga membuat Suzuki kesulitan bersaing, terutama karena terbatasnya sumber daya mereka untuk memproduksi dan memasarkan motor dalam jumlah besar dengan harga kompetitif.
Selain itu, dominasi kedua merek ini menciptakan persepsi konsumen bahwa hanya Honda dan Yamaha yang menawarkan kualitas dan inovasi terbaik, sehingga Suzuki kesulitan menarik perhatian konsumen meskipun memiliki produk yang berkualitas. Kartel merugikan konsumen karena menciptakan pasar yang tidak kompetitif, di mana harga produk ditetapkan secara sepihak tanpa mekanisme pasar yang sehat. Konsumen kehilangan pilihan karena hanya disodori produk dari segelintir pemain dominan yang seringkali dijual dengan harga lebih tinggi dibandingkan harga yang seharusnya dalam kondisi pasar bebas. Selain itu, inovasi dan kualitas produk cenderung stagnan karena tidak adanya tekanan kompetitif dari pemain baru atau merek lain, sehingga konsumen tidak mendapatkan nilai maksimal dari uang yang mereka keluarkan. Jadi, apakah ini akhir dari cerita Suzuki di Indonesia? Mungkin belum. Kalau kalian lihat motor-motor Suzuki lama di garasi, seperti Shogun atau Satria F150, itu adalah simbol dari era kejayaan mereka. Nostalgia adalah aset yang berharga. Kalau Suzuki mau bangkit, mereka harus belajar dari masa lalu dan kembali menawarkan sesuatu yang benar-benar diinginkan pasar. Bukan cuma soal desain atau harga, tapi soal pengalaman. Jadi gimana menurut kalian? Apakah Suzuki masih punya peluang untuk kembali berjaya? Atau ini saatnya mereka angkat tangan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa, kalau kalian suka konten kayak gini, klik tombol subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.